Oke, assalamualaikum semuanya nih. Gue mau ngasih beberapa info ya. Kayaknya banyak yang dialami dari GSX. Nah, videonya berikut nih ada. Oke, kalau misalnya udah kayak gitu tuh kebanyakan coba dicek dulu ya, jangan diganti langsung. Ada beberapa bagian sih. Nah, ini bisa jadi tempatnya ini eh, kena air atau konslet gitu ya. Itu bisa disemprot aja sih di bagian sininya nih. Nah, masalah kedua itu bisa di dinamo. Nah, ini dinamonya dicek dulu, atau dari bendik. Bendik adanya di bawah sini, nanti videonya gue kasih lagi, atau aki. Nah, kalau misalnya udah diganti semua tapi masih kayak begitu juga, atau ada yang bisa nyala tapi motornya mati lagi ya, ini bisa dicek di sepulnya. Ini takut ada yang putus, jadi dia nggak ngirim arus balik kelistrikannya, jadi di akinya itu boros gitu. Ini motor kotor sengaja gue cuci ya. Nah, jadi yang dialamin sama motor gue itu, gue udah ganti aki, terus juga udah ganti bendik, terus sama dinamo itu udah gue ganti. Cuman motor nggak bisa nyala juga. Bisa nyala kalau ganti aki nih, aki baru itu cuman 20 menit langsung mati lagi, dan di digital gue pun ngedrop, jadi di starter udah nggak kuat lagi. Jadi ya gue saranin aja, kalau misalnya ada yang ngalamin kayak begini, jangan gegabah ya beli ini itunya. Lebih baik dicoba dulu, cari pinjaman. Kalau misalnya udah fix bener, udah bisa dapat pinjaman gitu, nah baru tinggal dibeli. Jangan kayak gue udah beli ini itu udah habis banyak, ternyata motor nggak bisa nyala juga. Ini sebenarnya nggak bisa nyala motor gue. Ntar mau dibongkar spool, kayaknya spoolnya ini ada yang kebakar ini, jadi nggak ngituin arus baliknya dia. Ya, ini banyak yang dirubah juga nih dari kabel starter gue tuh. Biasa gitu kan sistemnya itu, dia sekali starter, sekali klik itu tuh nyala langsung. Cuma kalau gue harus ditekan. Ini motor tua banget nih, 2017. Ya pokoknya sekedar saran. Oh iya, sama ini nih masukan, kiprok sama ecu itu jarang rusak. Jadi kalau misalnya rusak itu nggak mungkin, soalnya kemungkinannya hanya kecil. Itu gue dapat infonya itu dari pihak Suzuki nya juga ya, langsung ya. Ecu sama kiprok itu jarang rusak. Jadi kalau misalnya disuruh ganti kiprok itu jangan mau. Lebih baik dicek dulu bawa kiproknya, terus cek dulu langsung. Jadi banyak, takutnya ada yang ketipu doang ya gitu. Itu saran gue sih kayak gitu. Ya, nanti bisa dinyalain lagi. Kalau motor biasanya udah 3 hari nggak dinyalain, itu bisa dikonsletin di bendiknya. Nanti caranya juga ada, gue kasih tahu semuanya. Nah, kalau bisa, kalau motor mau ditinggal pulang kampung, kalau bisa dicabut akinya. Soalnya si Suzuki GSX ini nyedot aki deh walaupun motornya mati juga. Makanya kebanyakan ada yang nggak bisa nyala kalau udah ditinggal 3 hari atau 2 hari gitu. Tapi kalau kasus gue itu
Yang pertama, ini Proji gue mati, kayaknya konslet kabel ya, konslet kabel. Habis itu, nah baru motor gue mati, di kontakon itu nggak bisa, bunyinya cetak-cetek aja. Pokoknya udah ganti semua, antara aki, ganti aki itu bisa nyala cuman beberapa menit, habis itu mati lagi, langsung drop ya. Terus dari dinamo daleman itu udah diganti juga, sama bendik udah gue ganti, sampai kabelnya pun udah gue ganti, dan sampai motor gue itu diurut kabelnya, takut ada yang konslet. Tapi semuanya aman, kayaknya sih feeling gue sepul. Nanti lanjut lagi gue mau bongkar sepul gitu. Oke, paling segitu aja sih. Kalau emang ada yang mau ditanyain, terkomentar aja di bawah. Oke bro, nah di video kali ini gue akan ngebahas motor Suzuki GSX yang kendalanya pas di starter cuma bunyi cetak-cetek doang. Nah di sini gue punya motor Suzuki GSX. Ini coba gue lebih terangin lagi ya. Punya GSX tahun 2017 yang dimana mengalami kerusakan yang amat membingungkan kalau menurut gue sih. Di sini gue coba untuk bawa ke bengkel agar tahu gitu kondisinya apa nih kerusakannya gitu kan. Sorry nih gue ngomongnya begini, soalnya lagi pilek juga gue. Nah ini gue bawa ke bengkel dan dicek sama bengkelnya. Ternyata emang benar ya, masih bunyi cetak-cetek doang. Nah yang dialami motor gue ini benar-benar bikin bingung. Karena sebelumnya itu motor gue normal. Jadi ya gimana ya, motor gue normal gitu, bisa nyala. Cuman ya tiba-tiba yang ngalamin kayak gini. Sini gue pakai lampu Proji sih. Nah ini yang pertama kalinya nih motor gue juga tiba-tiba konslet lah gitu di jalan. Itu lampu Proji gue mati tiba-tiba, dan gue berhenti di pinggir jalan. Pas gue matiin kontak dan gue nyalain lagi, ternyata langsung bunyi cetak-cetek doang. Wah udah pusing kepala gue. Oh ya, di sini gue cuma bisa ngasih saran sama kalian nih, untuk beli apa-apanya jangan langsung dibeli, soalnya lebih baik dipastiin dulu gitu. Soalnya motor gue juga udah dipastiin waktu itu pertama bendik, dan udah gue ganti bendiknya, ternyata tetap masih nggak bisa nyala. Akhirnya dicek lagi motor gue, dan akinya akinya itu normal, dinyalain itu normal 12. Tapi tiba-tiba pas dinyalain setengah jam itu langsung drop akinya. Dan di starter pun ya cuma begitu-begitu doang lah. Jadi gue bingung kan ini kerusakannya apa coba kan. Ya kalau misalnya akinya baru itu dia bisa paling 3 kali starter, atau kalau sekali starter paling nyala cuma 20 menit. Habis itu langsung drop digitalnya juga drop juga, terus motor langsung mati. Nah gua waktu itu beli bendiknya itu sekitar 95.000. Gue pakai yang punya Satria IPU, dia masuk juga. Dan gue juga ada kabel starter kan, apa ya, starter itu kalau gesek itu cuma sekali pencet langsung nyala. Nah ini gue rubah, jadi akhirnya gue kalau nyalain itu harus gue tekan kayak motor Matic biasanya lah. Habis itu gue coba lagi, dicek lagi sama bengkelnya, itu kiprok dicek aman, masih bagus semua. Dan sepul itu belum gue cek, kayaknya sih sepul sih kayaknya itu ya. Sampai gue beli aki itu 3 kali bro, GS, Yuasa, sama apa tuh yang 7 ampere gue lupa gitu kan.
Gue udah ganti semuanya, ya begitu, cuma nyala 20 menit doang, habis itu ngedrop lagi akinya. Ya udahlah, gue juga udah pusing banget ya. Bahkan ada yang dikonsletin dari Bendik, motor dikonsletin terus motor nyala gitu. Ada yang diemin sampai 30 menit, habis itu di starter udah normal lagi. Nah kalau motor gue ini mungkin ada yang ngalamin juga ya, sampai bingung gitu ngeliat ke YouTube, cuman di Bendiknya dikonsletin motor normal. Nah ini gue ngasih tahu yang udah coba di Bendika dikonsletin terus motornya nyala, habis itu dimatiin kontak ternyata masih cetak-cetek lagi. Coba dicek di tempat yang starternya itu tuh, yang buat pencetan starter yang pertama. Yang kedua itu di dinamo, di bawah itu dia, di dinamo. Yang ketiga aki. Yang keempat itu kiprok. Yang kelima spool. Coba cek di bagian situ, kalau udah normal, udah dicek semua, nanti dilihat aja, itu dicek satu-satu dulu. Kayak misalnya aki di jumper aja dulu coba. Kalau akinya drop ya berarti antara spool sama kiprok. Nah udah gitu aja sih. Kalau misalnya pas posisi dinyalain, si akinya itu dites, kalau digasnya tiba-tiba itu dia naik, berarti itu kiprok yang rusak. Tapi kalau misalnya dia normal di 12 voltnya 12, itu berarti kiprok aman. Tapi kalau drop, nah ini dia nih, antara spool sama ada kabel yang nempel biasanya, jadi ada arus liar yang nyedot masa akinya juga sih. Jadi gitu aja sih, apa ya, saran gua untuk jangan terlalu gegabah ngebeli sesuatunya, lebih baik dicek terlebih dahulu gitu. Soalnya kalau gegabah ya nasibnya kayak gua lah. Buat aki aja habis 900.000, belum buat dinamo, beli Bendik. Ya begitulah pokoknya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.